Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Silakan. Gini, Yesus itu Tuhan bukan sih? Allah dan manusia. Enggak, aku nanya Tuhan apa enggak sih itu Gelarnya jawabannya. Tuhan. Jawabnya tuh Tuhan apa enggak? Iya, Itu aja gelarnya Tuhan. Gelarnya Tuhan. Tuhan. Oke. Apakah Tuhan menyembah? Enggak. Kenapa di ayat Matius Tuhan menyembah? Yesus Kemanusiaannya. menyembah. Kemanusiaannya. Karena Allah itu datang sebagai hamba. Kan dia memang datang sebagai hamba. Sebagai imam, sebagai nabi. Iya dong. Kan dia datang sebagai nabi, sebagai raja, sebagai imam. Itu arti Kristus itu, makanya namanya Yesus Kristus. Yesus itu Mesias. Berarti dia tuh Tuhan yang menjadi manusia gitu maksudnya kan? Wah. Gitu ya. Tapi misalnya ada manusia biasa, mungkin pada di zaman sebelum Yesus ya, ada juga manusia yang mengaku seperti itu, apakah bisa diterima? Tuh, abad 7 aja ada yang ngaku Allah padahal nggak ada. Masalahnya orang bodoh mana yang mau nerima kan gitu. Ya kalau ngaku-ngaku Tuhan itu banyak banget Tuhan di dunia ini. Banyak berhala di dunia ini. Semuanya ngaku Tuhan yang esa. Ya masalahnya orangnya aja mau percaya atau enggak. Kalau masih botol ya pasti akan percaya. Kalau ada yang mengaku Tuhan dan bisa membuktikan, baru itu yang layak dituhankan dan membuktikan kebenarannya. Masalahnya banyak yang ngaku Tuhan tetapi tidak bisa membuktikan kebenarannya gitu. Tapi di Islam ya, pandangan Islam seperti ini loh. Silakan. Kami memandang di Islam, mungkin kakak juga tahu ya, Nabi Isa atau Yesus itu sama. Oke. Itu kan pandangan kalian, sah-sah aja orang boleh memandang apa. Sama seperti orang memandang Agatha ini ya jahat gitu. Ya sah-sah aja. Namanya pandangan orang. Kita nggak bisa ini. Tapi bukan itu kan kebenarannya. Kan itu aja dia. Jangan manusia. Karena yang bisa menilai saya adalah yang mengenal saya gitu. Yang nggak kenal itu nggak akan bisa nilai. Nah sama kayak kamu memandang Isa sebagai nabi sama seperti Yesus lah, karena kamu nggak kenal. Coba kalau kamu kenal pasti kamu nggak memandangnya seperti demikian. Itu saya mengenal Yesus, makanya saya tidak menganggap dia hanya sebagai nabi, tetapi lebih dari itu. Coba di dalam literasimu sebentar, di dalam literasimu memang Isa itu sebentar. Di dalam literasimu, di dalam Quranmu, kan memang Isa itu diperkenalkan hanya sebagai nabi, nggak diperkenalkan sebagai Allah. Ya wajar kamu mengiranya dia hanya sebagai nabi. Karena yang mengaku sebagai Tuhan itu adalah si kembaran Isa Al-Masih. Oh, siapa tuh? Oh, nggak tahu ya. Makanya belajar jangan setengah-setengah. Oke, kasih tahu dong yang udah belajar full. Oke. Siapa belajar? Maksud aku tuh gini, kalau belajar tuh jangan setengah-setengah. Iya, baik. Dari guru yang benar. Isa Al-Masih boleh dong? Silakan. Saya tidak akan ngasih tahu, tapi pokoknya saya gini. Saya tidak berhak untuk mengajari Anda karena saya bukan guru ataupun semacamnya ya. Jadi belajarlah pada guru yang tepat biar mendapatkan ilmu yang tepat juga, seperti itu. Tapi Anda tahu siapa kembaran Isa? Ya tahu. Oke, boleh dong minta dikasih tahu? Nggak boleh? Jadi gini. Silakan. Isa Al-Masih itu kok Maman bohong sih? Farid. Udah nggak apa-apa, yang dibawa biarin aja, nggak apa-apa. Ceritain aja kembaran Isa Al-Masih, nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa. Isa Al-Masih itu kan diangkat ke langit ke-7 gitu. Terus ada yang mengaku-ngaku dan mukanya kembar sama Nabi Isa. Apa tuh? Nah di situ menyalahgunakan. Oke. Itu dapatnya di mana tuh? Di Quran surah berapa itu tertulis kayak gitu, bro? Itu bukan di Quran, di sejarah. Lo nggak ada di Quran? Sejarah Islam. Di sejarah Islam. Itu Allah yang ngomong? No, para prasejarah. Kita nggak harus sejarah itu belum mengenal tulisan, bro.
Gimana dong? Dan lalu kamu mau membaca dari mana? Enggak. Oh enggak, gimana? Gimana? Sebenarnya cerita itu nggak harus di Al-Quran, nggak harus di hadis, oke? Oh, Di dasar Islam. iman orang Islam apa? Dasar iman orang Islam itu ya akal. Rukun iman coba. Akal. Bukan rukun iman, bukan akal, Bang. Oh, tanyanya asal iman itu dari mana? Dari akal dulu gitu. Bukan itu. Pertanyaan saya, Anda beriman kepada apa? Rukun iman Anda deh. Rukun iman. Beriman kepada sejarah nggak? Beriman dong pada sejarah. Oh, di mana itu rukun iman yang keberapa? Ke-7, ke-8, ke-9? Enggak, itu rukun iman, bukan rukun. Keluar dong dari Islam. Banyak loh. Bang, ini kayak gini mah nanti Anda keluar dari Islam. Ini gitu dong. Ayo. Kembaran Isa ini tertulis di mana? Saya penasaran coba. Saya cuma ngasih tahu itu aja ya kebenarannya. Jadi kalau Kebenaran pengen itu belajar, kebenaran di mana? Jadi pengen belajar. Saya akan belajar. Jadi Kebenaran kalau di mana? pengen belajar itu, pengen tahu itu belajar kepada yang benar. Misalnya ustadz atau semacamnya, begitu loh. Udah sering Ustadz kesini dan nggak bisa nunjukin. Ada yang kemarin dari cewek-cewek di pesantren katanya Nabi Cecep yang ngasih tahu. Siapa? Nabi Cecep. Aduh. Iya ada, Itu namanya Teta itu. ya, teman-teman ada yang tahu kan? Teman-teman ini ada nanti kamu tengok di YouTube, ada Nabi Cecep yang ngasih tahu bahwa kembarannya Isa itu Yudas katanya. Tapi pas saya tanya, itu di bukunya Nabi Cecep. Coba, bener nggak? Itulah oknum-oknum yang beragama Islam yang merusak citra agamanya sendiri. Astagfirullah, semoga Maman nggak gitu ya. Iya dong. Banyak orang yang membenci Islam karena orang-orang seperti itu. Astagfirullah, ini nggak bener ya, harus dinasehatin ya Maman ya. Iya dong. Coba kembaran Isa itu sebenarnya di mana tertulis Maman? Jangan maksa saya sudah jawab tadi. Di mana? Oke. Di sejarah. Sampai di situ aja ya. Saya sudah mau menyampaikan kebenaran. Itu tinggal kakak pakai akal, kakak gunakan belajar kepada yang guru-guru yang benar gitu. Masya Allah. Iya, baik. Ya. Jangan tanya di mana tertulisnya, di mana atau bukannya. Pokoknya belajar, cari guru yang benar. Seperti itu. Tanya-tanya. Iya. Gitu. Iya. Jangan belajar tuh cuman hanya setengah-setengah sampai ini salah nih, ini nggak cocok sama pikiran kita nih. Oke, Masya Allah. Ini nggak masuk ke iman kita nih gitu. Oke. Jadi harus kayak Maman ya, belajar tuh full gitu, jangan setengah-setengah ya. Iya dong, jangan setengah-setengah, jangan menyalahkan. Kembarannya Isa itu ada di mana ya? Boleh minta kasih tahu dong suhu, tolong. Di mana? Oh jangan. Jangan seperti itu meminta-minta. Saya sudah menjawab tadi. Saya tidak akan menjawab. Saya tidak layak menggurui atau Oh enggak, ini kan Anda membantu orang yang tidak tahu nih kayak saya nih. Tolonglah, coba. Mana ada tertulis kembaran Isa yang ngaku-ngaku Tuhan tadi, coba. Saya bilang tadi, kalau ingin bertanya, bertanyalah kepada seperti Ustadz ya, gitu. Oke, dia tuh kalau orang-orang seperti itu dia menyampaikannya seperti sejarahnya asal usulnya itu lengkap gitu loh. Oke, siap. Ini mungkin apa yang bisa membantu Maman kasih tahu ya siapa ya kembarannya Isa ya. Halo M Afan, ini Muhammad nggak sini? Ya. Halo, ini M apa ini? Muhammad atau Maman nih? Maman Afan. Oh. Oke, Maman Afan. Kira-kira tahu nggak sih kembarannya Isa? Kembarannya Isa, saya. Hah? Oh ini ternyata, wah keren sekali. Ya, ibu nggak usah nanya lagi ya, udah saya jawab ya. Jadi kalau udah saya jawab, ibu paham aja udah. Jadi Anda yang mengaku-ngaku Tuhan ya? Apa? Anda yang Ya kan mengaku Tuhan? Ya kan saya kan manusia, bukankah Tuhan manusia? Tadi kan katanya kembaran Isa yang mengaku Tuhan. Ya. Jadi tanyalah saya apa yang kamu tanya. Oke, penulis Quran siapa sih M Afan?
Oh, penulis Quran. Ibu Penulis. cari aja di Google, Bu ya. Karena sih Aduh Tuhan, aduh pagi-pagi udah ngelawak ya. ya, daripada tegang-tegang urat leher nanti sampai ke bawah bahaya. Iya betul. Nih mantap ya, harus ditiru ya Maman Afan ini ya. Oke, Maman Afan. Gimana? Ya. Iya. Jadi siapa sih penulis Quran itu nggak ada yang tahu ya sampai detik ini. Ya, saya baca Al-Quran itu kan nggak pernah nanya siapa nih yang penulis Al-Quran nih. Yang saya tahu penurun Al-Quran kan dari firman dari Allah, diturunkan ke Jibril, disampaikan ke Nabi Muhammad gitu. Udah itu aja. Oke, saya lanjut ya. Ya, silakan Bang Maman ya. Dari Tuhan ke Jibril ke Muhammad. Oh, berarti Gitu kan, Tuhan terus ngobrol sama Jibril dulu. Yang Kak Agatha tanya ini siapa yang menulis gitu kan, sedangkan Nabi Muhammad itu nggak bisa baca tulis seperti itu kan. Muhammad nggak bisa baca tulis. Nah, Nabi Muhammad aja nggak tahu kakak. Gimana mau menanyakan? Tanya itu harus tahu dulu biodata personal orang itu gitu loh. Jadi yang nulis ini siapa dong? Kalau gitu. Gini, Al-Quran di zaman Nabi Muhammad itu tidak dibaca tulis, tapi diingat pakai pikiran. Makanya banyak penghafal Al-Quran di dalam agama Islam. Karena itu sunnah Nabi, gitu loh. Ya, kok bisa tahu-tahu jadi tulisan gini? Gimana ceritanya nih? Boleh tahu? Itu ceritanya. Pertamanya kan dihafal, lama-lama ditulis. Siapa penulis pertama Quran? Boleh tahu dong? Di saat Nabi Muhammad sudah meninggal, jadi para sahabat ini mengkhawatirkan ketika nanti di saat umat-umatnya telah berevolusi, apa namanya, agamanya, takutnya tuh kan umat-umat Islam tuh nggak bisa sepintar-pintar sahabat gitu pengingatnya. Makanya Umar bin Khattab punya solusi, ditulislah. Oh, jadi penulisnya Umar bin Khattab. Bukan, itu bukan penulisnya. Oh, sorry, salah. Umar bin Khattab nggak jadi nulis. Jadi itu masukan dari Umar bin Khattab. Yang nulisnya siapa? Disuruh dia? Pokoknya para sahabat, tapi aku lupa namanya ya. Oh iya, sahabat Bang Meta mungkin itu ya. Ya, sahabat Nabi gitu. Itu loh cerit. Udah tahu kan? Pokoknya namanya lupa. Udah tahu namanya siapa? Iya, namanya gitu. Oke. Nah, kalau ada nih salah satu, saya contoh ya, maka pada mereka diberi tanda pada belalainya. Nah, itu kan ada salah satu surat di Al-Quran. Boleh, Bu, boleh saya tanggapin? Oh, mau nanggepin? Silakan. Ya. Maman Afan, silakan. Gini ya. Kalau makna dari babi itu haram, ya. Kalau halal, nanti punah babi, orang Kristen nggak bisa makan babi lagi. Udah itu aja. Oh, ayam selama ini dimakan, Ya, tapi nggak punah-punah itu Ya, gimana nanti ceritanya? enggak, babi bisa. Nanti nggak ada lagi BPK, habis. Ayam ini kan semua orang makan ayam ya, tapi nggak punah-punah itu gimana ceritanya, Bang? Jawabannya itu salah ketahuinya. Gampang kita Oh, ketemu. ini kiasan. Ya, Ya, sebenarnya gitu. boleh dimakan ya, diem-diem. Iya, teh. Oh, oke. Boleh dimakan, siapa yang melarang? Oh, babi boleh dimakan, nggak ada yang Ya, ngelarang. Nah, babi ini baru. boleh dimakan. Babi Nah, boleh ini dimakan, tapi dengerin. untuk orang Dengerin. Kristen. Tapi kita misalnya dalam kondisi terkekang, ngerti gak? Oh, lagi Misalnya kepepet lah ya, kepepet. Ya, sama- misalnya kita naik pesawat jatuh ke hutan misalnya, nah di situ cuman ada, kita lapar, cuman ada babi, boleh makan tapi secukupnya aja. Oh, secukupnya. Gitu. Oke, jangan berlebih-lebihan ya, karena berlebih-lebihan tuh nggak baik ya. Dan nanti Ya. punah, Bu, punah. Nanti nggak kebagian orang Orang Kristen. hampir tiap hari makan ayam nggak punah-punah, Bang. Ya, itu banyak, Bu, telurnya banyak. Iya, semua orang makan ayam tapi nggak punah. Semua orang nggak makan babi, tapi jangan malah babi yang dianggap punah dong. Gitu. Jadi boleh ya, boleh dimakan. Babi boleh dimakan. Itu kiasan ya teman-teman ya. Diharamkan Iya. itu kiasan. Oke. Ya. Nah itu tadi. Hukum Islam itu bukan untuk mengekang, tergantung kondisi masing-masing. Gitu. Jadi kalau perintah Allah ya ada di Quran ya, barang siapa mencuri potonglah tangannya, itu kiasan itu enggak sebenarnya.
Ya, cuman sentil gitu tangannya ya. Itu firman Allah itu memang kiasan ya semuanya ya. Oke. Nah, enggak harus, itu harus dipotong itu, harus dipotong. Harus dipotong. Wah. Contohnya ya itu tadi kenapa kalau kita mengikuti ajaran ya kasih sayang, sayangilah musuhmu. Ini terjadi Indonesia jadi banyak korupsi, Bu. Itu. Oh gitu. Oh ini berarti terlalu baik. Nggak dipakai ya jadinya. Jadi terlalu baik terhadap musuh. Jadi kita jadi sakit kita nih sekarang nih, negara banyak korupsi apa dibebas-bebaskan gitu. Enggak, sekarang aku pengen nanya aja deh. Oh nanya, udah sekarang udah nanya. Oke boleh. Oke, padahal saya orang bodoh loh, ditanya sama orang bodoh. Jangan salah paham ya. Silakan. Kenapa di mana Bible ya, kitab Kristen tuh? Gimana tuh? Ayo silakan. Di mana? Kalian itu mengimani itu dari kitab Bible atau tulisan Matius atau siapa sih? Banyak. Kitab kami tuh penulisnya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul. Iya, semua nabi-nabi di situ nulis kitab, sama semua beberapa para rasul tuh nulis. Rasulnya misalnya ada 9 rasulnya gini kan? Rasul ada banyak, rasul ada 70 rasul, ada 12 rasul dan 1 rasul tersendiri. Banyak ya. Oh, berarti Nabi tuh banyak ya. Yang penulis kitab tuh Nabi Musa, Nabi Yunus nulis ya, Nabi Ayub nulis, Nabi Sulaiman, Salomo, Nabi Daud itu nulis, Nabi Obadja, Nabi Yehezkiel, Nabi Hosea. Nah ini semua nabi-nabi ini nulis. Berarti kalian umat Kristen mengimani para rasul yang rasul tulis juga gitu? Iya, semua yang ditulis nabi dan semua yang ditulis rasul itu semua kami imani karena bersumber dari Yesus semuanya. Terus tanggapan umat Kristen setelah ada Nabi Muhammad gimana? Nggak ada lagi nabi. Nggak ada. Oh, udah putus tuh. Nabi terakhir di Nabi Kristen siapa? Ya, jadi kan tadi terus saya bilang kan Tuhan itu menjadi nabi. Nah, Yesus ini menutup seluruh nabi-nabi yang dia utus. Di dalam Matius 23 ayat 34 dia mengatakan, "Dan lihatlah aku mengutus padamu nabi-nabi dan ini sudah kumateraikan dengan darahku." Jadi tidak ada lagi. Jadi Yesus tuh nggak ngutus nabi lagi. Yesus nggak pernah ngutus Muhammad soalnya. Yang dia utus itu Nabi Musa. Gantian dong. Ya, saya kan lagi jelasin. Ini kan Maman lagi nanya, gimana sih Afan? Ya, jadi yang diutus Yesus itu udah nggak ada lagi karena dia sudah menutup semua nabi-nabi itu, dia nggak ngutus lagi. Tetapi dirinya sendirilah yang menjadi nabi. Itu. Jadi Yesus nggak pernah ngutus Muhammad. Yesus itu mengutarakan kepada manusia-manusia pada di zaman itu bahwa dia tuh adalah Tuhan, dia tuh juga rasul, dia tuh juga nabi, dia tuh juga manusia biasa gitu. Betul. Dia imam, dia juga seorang guru, dia juga menjadi seorang manusia sama seperti yang lain gitu. Tetapi dia juga Allah gitu. Jadi dia itu Allah yang menjadi manusia. Berarti bukan Tritunggal, banyak dong itu ya? Satu kan yang ini yang turun ke dunia menjadi manusia itu kan cuma dia satu-satunya. Dia nggak ada yang lain. Oke, dia turun di dunia nih. Oke. Kalau kayak saya ini seorang anak, saya menjadi anak, saya seorang pacar, saya seorang guru. Apa saya banyak? Kan saya satu. Iya benar satu. Nah itu jadi Yesus itu adalah Allah yang banyak sekali gelarnya. Nabi gelar, nabi itu gelar loh, nabi itu gelar, raja itu gelar, rasul itu gelar, guru itu gelar, paham ya? Pintar Maman, silakan. Tapi setelah dia menjadi semua itu, berarti Tuhan itu posisinya di mana? Di bumi berarti kan? Di surga dan di bumi. Karena dia kan Allah, karena dia Allah, dia sanggup di surga dan di bumi sekaligus.
Beda kayak saya nih, beda lah kayak ini gitu kan. Ini ada di sini, dan nggak ada di sini. Nah ini karena ini adalah ciptaan atau benda atau makhluk gitu. Kalau Allah itu ada di surga dan di bumi. Bisa menjaga bumi, bisa menjadi manusia, terserah, dan bisa membagi tubuhnya, bisa membagi tubuh itu nggak terbagi. Ya, maksudnya bisa membagi manusia. Keilahiannya itu ada di seluruh semesta ini, juga ada di tempatnya, yaitu di surga. Oke. Maksudnya apapun yang Allah inginkan ini. Contoh ya, ketika kamu berdoa nih kan, Allah itu kan turun di sepertiga malam. Atau contohnya di An-Naml ayat 7-9. Allah berbicara kepada Musa, apakah arsinya artinya kosong? Arsi. Ya, arsi itu bukan kosong. Nah itu. Jadi Allah ketika bertemu dengan Musa di An-Naml dan di Al-Qasas ya, di surah Al-Qasas dan An-Naml, dia kan berbicara kepada Musa. Apakah artinya dia arsinya itu kosong? Kan tidak seperti itu kita memaknai Allah itu kan? Iya, benar. Arsi itu kan tempat yang luas gitu. Maksudnya arsi itu kursinya Allah, singgasana Allah. Iya, singgasananya. Pokoknya singgasana Allah itu seluruh alam semesta. Oh, bukan arsi. Arsi itu kan kalau di Al-Qur'an ya singgasana, kursi, betul, tapi ada maknanya. Masa iya kursi Allah duduk di kiasan. Nah, gitu. Iya. Masa Allah duduk di kursi, kan nggak gitu konsepnya. Oh iya, jadi kalau dikatakan ayat kursi bukan artinya Allah punya kursi ya? Bukan. Itu menandakan dia punya kedudukan yang sangat luas, tidak terbatas gitu. Siap. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih.